Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan bersama saya, Twin Chan Saudara. Akibat banjir bandang beberapa hari lalu, puluhan warga Denpasar masih mengungsi di sejumlah posko. Salah satunya di posko pengungsian Banjar Kesambi, Kesiman, Kertalangu, Denpasar. 46 orang mengungsi di Banjar Kesambi, Kesiman, Kertalangu, Denpasar pasca banjir. Warga mengungsi karena rumah tempat tinggalnya hancur diterjang banjir. Warga korban banjir bilang sudah mendapatkan berbagai bantuan seperti sembako, matras, dan keperluan sekolah anak. Rencananya saudara pengungsi yang ada di posko pengungsian akan pulang ke sana keluarga karena situasi yang sudah mulai membaik dan persiapan anak-anak yang akan mulai sekolah. Banyak semua termasuk makanan, kasur semua dipenuhi. Bu, rencananya ini mengungsi sampai kapan Ibu? Rencana nanti kami mau pulang sementara mau tinggal di rumah saudara dulu. Soalnya besok kan anak-anak udah mulai sekolah. Kalau untuk yang ini mau cari kos-kosan yang rumahnya hancur. Informasi terkini kondisi pengungsi pasca banjir Bali, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi dan juru kamera Komang Suarbawa yang telah berada di posko pengungsian Banjar Kesambi, Kesiman, Kertalangu, Denpasar. Sinta, selamat pagi. Lantas bagaimana kondisi di sana dan kondisi pengungsi hingga saat ini? Kira-kira apa saja yang masih dibutuhkan? Saat ini situasi di salah satu posko pengungsian di Banjar Kesambi ini, para pengungsi saat ini sedang mengikuti pemeriksaan kesehatan. Di sini ada pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas dan juga dari Perhimpunan Spesialis Dalam Indonesia Provinsi Bali yang sedang melakukan pemeriksaan secara gratis. Dan di sini banyak juga pengungsi yang sudah mengeluhkan sakit seperti pusing, kemudian ada yang sakit tenggorokan dan juga gatal-gatal. Kondisinya memang ada sejumlah pengungsi yang sudah mengalami sakit karena berada lama di pengungsian ini. Dan hari ini rencananya memang di pengungsian di posko Kesambi ini, rencananya mereka akan pulang yaitu ke rumah masing-masing ataupun ke sanak saudara, dan bagi yang rumahnya rusak dan tidak bisa ditempati, mereka rencananya akan melakukan ngekos secara mandiri. Dan karena ini dilakukan karena memang anak-anak besok akan mulai sekolah, dan selain itu juga situasinya sudah kembali membaik. Saat ini bantuan juga terus mengalir dan tadi saya melihat petugas di sini sedang mempersiapkan untuk pembagian bantuan, ada sembako, kemudian juga alat-alat memasak, kompor, selain itu juga ada matras yang sudah ada di tempat ini yang nantinya akan dibagikan kepada para pengungsi sebelum nantinya pengungsi ini rencananya hari ini akan meninggalkan pengungsian, mencari tempat lain, baik itu di sanak saudara ataupun melakukan ngekos secara mandiri. Edwin. Baik, Sinta, tampaknya ini memang menjadi harapan bagi para warga, khususnya pengungsi yang masih ada di sana untuk nanti berangsur dapat kembali pulih dan mungkin masuk ke rumah saudara atau mencari tempat bernaung lainnya. Tapi Sinta, apakah sudah ada informasi bagaimana korban yang terdampak untuk tempat tinggal mereka? Dan korban jiwa maupun korban hilang, apakah sudah update terbaru? Iya, baik Edwin dan saudara, untuk terkait dengan kerusakan bangunan, sebelumnya dari BNPB sudah menyampaikan bahwa BNPB akan melakukan perbaikan, sudah disiapkan anggaran, di mana untuk bangunan seperti rumah, misalnya mengalami rusak mulai dari rusak ringan, itu akan disiapkan bantuan sekitar 15 juta rupiah, kemudian rusak sedang sekitar 30 juta rupiah, dan juga rusak berat akan disiapkan bantuan senilai 60 juta rupiah, ataupun setara bangunan rumah dengan tipe 36. Selain itu juga kerusakan untuk fasilitas umum juga akan diperbaiki oleh BNPB seperti jembatan dan jalan, itu akan diperbaiki melalui pengajuan dari wali kota. Dan nantinya para pengungsi ataupun warga yang terdampak daripada banjir ini dapat melakukan atau melaporkan ke kelurahan atau ke pemerintahan desa setempat untuk nantinya didata dan juga diajukan ke BNPB terkait dengan bagaimana proses perbaikan daripada rumah maupun fasilitas umum yang mengalami kerusakan di daerahnya masing-masing. Edwin. Baik Sinta, tadi kalau kita lihat ada bantuan dana seperti itu dan juga kalau kita tadi lihat ada cek kesehatan dan disebutkan tadi ada warga yang sakit. Nampak untuk antisipasi berikutnya warga yang sakit ini apakah akan dibawa ke pusat kesehatan atau bagaimana sih?
Edwin, mohon maaf sebelumnya karena audio tadi sempat rusak, saya kurang jelas mendengar suara Anda. Baik, Sinta, tadi disebutkan bahwa ada pengungsi yang sakit dari cek kesehatan ini, mulai dari tadi demam, lalu gatal-gatal, dan juga mungkin mengalami beberapa sakit karena terlalu lama di pengungsian. Nah, lalu untuk antisipasinya seperti apa? Apakah sudah dibawa ke pusat kesehatan atau ada dokter yang memberikan obat di sana? Ya, saat ini tes kesehatan sedang dilakukan, pemeriksaan kesehatan maksud saya, sedang dilakukan di tempat ini. Dan di sini juga pengungsi yang mengalami sakit langsung diberikan obat. Dan juga tentunya harus mendapatkan istirahat yang cukup. Nah, nantinya setelah dari pengungsian ini, mereka akan diarahkan untuk tinggal di tempat keluarga ataupun di ngekos secara mandiri, dan harapannya dengan berada di tempat-tempat tersebut mereka bisa istirahat lebih nyaman sehingga proses pemulihan pun bisa lebih cepat dengan kondisi kesehatan pengungsi yang saat ini sudah mulai mengalami sakit-sakit. Edwin. Terkait dengan korban hilang yang masih sampai Ya. sekarang masih berjumlah kurang lebih 6 orang, apakah sudah ada update terbaru dan apakah ada upaya pencarian untuk melakukan evakuasi terhadap korban-korban ini, Sinta? Ya, baik Edwin, terkait dengan korban jiwa, informasi terakhir kami mendapatkan informasi bahwa korban jiwa ada sekitar 17 orang yang dinyatakan meninggal dunia, dan hingga saat ini masih ada 5 orang yang masih dalam pencarian, di mana dari 5 orang yang masih dalam pencarian tersebut, 3 korban berada di wilayah Badung dan 2 korban yang ada di Denpasar, yang hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus menyisir lokasi-lokasi yang menjadi titik-titik yang diduga bisa ditemukan daripada orang-orang yang saat ini masih dalam pencarian. Edwin. 3 orang di Badung, 2 orang di Denpasar yang masih cari, total ada 5 orang yang masih hilang, dinyatakan hilang. Sinta, kami berterima kasih atas laporan Anda. Harapannya Bali dapat berangsur-angsur ke situasi yang lebih baik lagi, terutama bagi para korban yang sedang mengungsi. Jurnalis Kompas TV melaporkan langsung, Sinta Pramadewi dan juru kamera Komang Suarbawa dari Denpasar, Bali.